Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin dimuliakan Allah SWT, sebaik-baiknya pembicaraan adalah berbicara mengenai keagungan Allah, mengenai kudrat Allah, kekuasaan Allah, bahwa Allah adalah pencipta kita, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta daratan, pencipta lautan, pencipta seluruh alam semesta, dan pencipta keadaan-keadaan yang ada di alam semesta ini. Dialah Allah yang merubah siang menjadi malam, yang merubah malam menjadi siang, kemarau menjadi penghujan, penghujan menjadi kemarau, sehat menjadi sakit, sakit menjadi sehat, muda menjadi tua, tua menjadi tua lagi, kemudian mati. Dialah Allah yang menciptakan segalanya dan yang menciptakan keadaan semuanya. Keadaan kasih sayang, keadaan perang, keadaan resah, keadaan tenang. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Huwallazi adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan seseorang itu tertawa. Dia pula Allah yang menjadikan orang itu menangis. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, Allah berkuasa dalam suasana-suasana gembira, orang menjadi susah. Dalam suasana-suasana susah, orang menjadi gembira. Allah berkuasa. Gembira dijadikan susah, susah dijadikan gembira. Allah berkuasa menjadikan anak itu asbab untuk kegembiraan. Bisa juga Allah menjadikan anak itu asbab untuk kesusahan kita. Allah SWT berkuasa menjadikan harta itu menjadi asbab ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Begitu juga Allah berkuasa menjadikan harta benda ini menjadikan kita resah, kita susah, kita celaka, kita sedih. Allah SWT berkuasa menjadikan harta benda ini menjadi asbab kerukunan, kesatuan. Begitu juga Allah berkuasa menjadikan yang sebaliknya. Dengan datangnya harta terjadi perpecahan, permusuhan, saling iri mengiri.
Sehingga dunia menjadi begitu ribut karena harta benda. Nah, oleh karena Allah berkuasa menjadikan sehat itu asbab kebahagiaan. Tapi juga Allah berkuasa menjadikan sehat itu asbab kesusahan. Karena sehat, semuanya sehat, perutnya sehat, badannya sehat, maka justru dia susah, ingin makan ini, ingin makan itu, ingin makan ini, makan itu, kebingungan makan. Sehingga dia jadi susah hidupnya. Allah SWT berkuasa menjadikan kesehatan di asbab ketentraman. Juga Allah berkuasa. Allah SWT berkuasa menjadikan kemiskinan itu penderitaan. Tapi juga Allah berkuasa menjadikan kemiskinan itu menjadi kebahagiaan. Justru orang miskin, tapi malah bahagia. Maka seorang raja pagi-pagi telah membuka jendela istananya. Dia melihat kebun-kebun yang ada di sekitar istana. Dia semalam suntuk nggak bisa tidur karena memikirkan negara. Maka dia melihat tukang kebun di istana dia kerja sampai berkeringat. Kemudian dia mengeluarkan nasi bungkus. Maka dimakan, hampir bungkusnya pun dimakan. Maka raja tadi heran. Ternyata tukang kebun saya itu lebih bahagia dari saya. Jadi sunamulaikan Allah Subhanahu wa taala, yang membahagiakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyusahkan juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Asbab-asbab ini hanyalah asbab. Bisa jadi begitu, bisa jadi begini. Ada orang yang bahagia karena jabatannya, tapi juga ada orang yang susah, sangat susah, sedih gara-gara jabatannya. Jadi sunamulaikan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ini kita fahami dengan otak kita. Kita tanamkan dalam hati kita dan kita ucapkan dengan lisan kita bahwa hakikatnya yang menentukan segalanya hanyalah Allah, yang memuliakan, yang menghinakan, yang menyusahkan, yang menggembirakan, yang menyelamatkan, yang mencelakakan, yang menaikkan, yang menurunkan, yang menghidupkan, yang mematikan. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim dulu tidak minta anak semulaikan, tapi minta anak yang menggembirakan hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Istri yang menggembirakan, anak yang menggembirakan. Karena orang-orang iman ini tahu, bukan kalau ada istri itu mesti gembira, juga tidak. Bukan kalau ada anak itu gembira, ya tidak. Tidak. Ya. Maka kalau doa itu jangan minta istri. Minta istri yang menggembirakan. Ya. Jangan minta anak yang menggembirakan. Ada orang itu datang sama saya. Saya ini mungkin dulu keliru doa Pak Kiai. Kenapa? Saya itu tidak punya anak laki-laki. Saya sudah doa sampai lama, anaknya perempuan aja. Saking sumpek saya itu, ya Allah kasihlah anak saya anak laki-laki. Walaupun nakal sih nggak apa-apa, katanya. Saking sumpek saya itu. Akhirnya betul dikasih anak laki-laki Pak Kiai saya. Dan nakalnya itu setengah mati. Ya. Dan sekarang ini saya tiap hari doa semoga dimatikan aja itu anak itu. Ya. Nanti kalau mati kamu susah lagi katanya. Pokoknya minta supaya hatinya dikasih jalan keluar oleh Allah gitu saja. Belum tentu kalau dia mati kamu gembira juga belum tentu. Mungkin dia mati juga kamu tambah susah lagi nanti. Ya.
Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala keyakinan hanya kepada Allah. Jangan kita ini suka melamun. Kalau saya kaya begitu, Masya Allah. Punya mobil, bisa takaza kemana-mana. Saya kalau kaya istiqomah. Negeri jauh juga siap. Nah itu yang kaya-kaya nyatanya nggak siap gitu. Apa kamu mau jadi seperti itu juga? Minta istiqomah gitu aja, jangan minta kaya. Nanti khawatir jadi kaya malah ngeluyur terus nanti. Minta pertolongan Allah, minta hidayah Allah, minta diistiqomahkan oleh Allah dalam kebaikan. Begitu saja. Kalau menurut Allah SWT yang baik dikayakan, semoga dikayakan. Kalau itu tidak baik, semoga Allah kasih yang terbaik. Di sini mulaikan Allah SWT. Ada orang itu istrinya mati, semulaikan. Maka dia datang kepada Nabi yang ada pada zamannya. Ini zaman Bani Israel. Ya Nabi Allah, doakan supaya istri saya ini dihidupkan kembali oleh Allah. Kamu jangan seperti itu. Kamu menyerah saja kepada apa yang ditakdir oleh Allah untuk kamu. Saya betul-betul tidak kuat ya Nabi Allah ditinggal istri ini. Pokoknya doakan supaya istri saya itu hidup lagi. Nanti kamu nggak menyesal. Tidak menyesal. Maka didoain sama Nabi tadi, ya Allah hidupkan kembali istrinya. Akhirnya hidup lagi dengan doanya Nabi. Maka dia gembira, Masya Allah. Dia ngomong-ngomong, bersumbu rayu dengan istrinya. Di tengah-tengah dia sumbu rayu dengan istrinya, ada pemuda ganteng lewat. Istrinya ngelirik pemuda itu, wah lebih ganteng dari suami saya. Langsung ditinggalkan suaminya, ikut pemuda yang baru tadi itu. Maka suaminya berteriak-teriak, kamu kemana? Saya mau ikut itu. Kamu itu istri saya. Alah, istri apa? Pokoknya saya mau ikut dia. Kurang ajar, baik mati sebetulnya kamu ini. Tapi nggak mati-mati kadang hidup. Jadi sebenarnya kita tidak tahu. Maksudnya ini cerita ini kita ini tidak tahu. Kebaikan itu di mana itu kita tidak tahu. Maka malaikat Allah Ta'ala yang kita pikir itu bagaimana kita ini diridhai oleh Allah, bisa mengamalkan agama Allah. Sudah itu saja. Enggak usah kok kan ngelamun. Nah gitu. Karena itu adalah tipuan dari syaitan.